Bayangkan seorang gadis kecil yang lahir dalam kemiskinan di pedesaan Mississippi, mengenakan pakaian dari karung goni karena keluarganya terlalu miskin untuk membeli baju. Ia mengalami pelecehan, kehilangan bayinya di usia 14 tahun, dan pernah dipecat karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Namun, gadis itu tidak menyerah, ia bangkit, menantang takdir, dan mengubah hidupnya menjadi salah satu kisah sukses terbesar di dunia. Nama gadis itu adalah Oprah Gail Winfrey, wanita yang membuktikan bahwa latar belakang bukanlah penentu masa depan, tetapi keberanian dan tekadlah yang membentuk legenda. Oprah Gail Winfrey lahir pada 29 Januari tahun 1954 di Kosciuszko, Mississippi, Amerika Serikat. Ia berasal dari keluarga miskin dan dibesarkan oleh ibunya, Vernita Lee, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ayahnya, Vernon Winfrey, adalah seorang mantan tentara yang kemudian bekerja sebagai tukang cukur dan politisi. Masa kecil Oprah penuh dengan kesulitan. Ia tinggal di rumah neneknya di sebuah daerah terpencil tanpa listrik dan air bersih. Di usia muda, ia sering mengenakan pakaian yang dibuat dari karung goni karena keluarganya tidak mampu membeli pakaian yang layak. Kondisi ini membuatnya sering diejek oleh anak-anak lain. Lebih tragis lagi, Oprah mengalami pelecehan seksual dari beberapa anggota keluarganya dan teman ibunya saat ia masih kecil. Trauma ini berdampak besar pada kehidupannya. Tetapi ia menemukan pelarian dalam membaca dan pendidikan. Sejak kecil, Oprah sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan kemampuan berbicara yang menakjubkan. Saat bekerja sebagai co-anchor berita di WGZ TV Baltimore, Oprah dipecat karena dianggap terlalu emosional dalam menyampaikan berita. Produsernya mengatakan bahwa ia tidak cocok untuk televisi karena gaya penyampaiannya yang tidak biasa. Sebelum sukses dengan The Oprah Winfrey Show, ia pernah membawakan acara yang kurang populer. Salah satu programnya di awal karir tidak mendapat rating tinggi dan akhirnya dihentikan. Ini membuatnya hampir kehilangan kepercayaan diri dalam dunia penyiaran. Meskipun Harpo Productions sukses, tidak semua proyeknya berhasil. Salah satu film yang diproduksinya, Beloved 1998, gagal di box office, bahkan kalah dengan film Bride of Chucky pada saat rilis. Ini menjadi pukulan berat baginya karena ia sangat terlibat dalam proyek ini. Sepanjang hidupnya, Oprah sering mengalami perjuangan berat badan. Ia mencoba berbagai program diet, tetapi sering mengalami kenaikan berat badan kembali. Ia pernah mengatakan bahwa ini adalah salah satu kegagalan pribadinya yang paling sulit diatasi. Menjalani kehidupan pribadi yang sulit, Oprah mengalami masa kecil yang traumatis, termasuk pelecehan seksual dan kehamilan di usia 14 tahun. Sayangnya, bayinya lahir prematur dan meninggal dunia. Ini adalah salah satu titik terendah dalam hidupnya. Tetapi ia berhasil bangkit dan menggunakan pengalamannya untuk menginspirasi orang lain. Pada tahun 1983, Oprah pindah ke Chicago untuk menjadi pembawa acara I Am Chicago, sebuah program talk show dengan rating rendah. Namun, dalam beberapa bulan, ia berhasil mengubah acara tersebut menjadi program dengan rating tertinggi, mengalahkan pesaing utama, The Phil Donahue Show. Kesuksesan ini menarik perhatian produser, dan pada tahun 1986, acara ini diubah namanya menjadi The Oprah Winfrey Show dan disiarkan secara nasional. Acara ini menjadi fenomena, membahas berbagai topik seperti pengembangan diri, kesehatan, hubungan, dan kisah inspiratif. Tak hanya sukses sebagai pembawa acara, Oprah juga mendirikan perusahaannya sendiri, Harpo Productions, yang menjadikannya miliarder wanita kulit hitam pertama dalam sejarah. Ia juga terjun ke dunia akting dan mendapatkan nominasi Oscar untuk perannya dalam The Color Purple 1985. Seiring berjalannya waktu, Oprah memperluas bisnisnya ke berbagai bidang, termasuk majalah The Oprah Magazine, jaringan televisi Oprah Winfrey Network, dan produksi film. Ia juga dikenal sebagai seorang filantropis yang sangat dermawan. Salah satu proyek terbesarnya adalah mendirikan Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls di Afrika Selatan, sebuah sekolah bagi anak perempuan kurang mampu. Selain itu, Oprah juga terlibat dalam berbagai kampanye sosial, termasuk gerakan literasi dan pendidikan, serta mendukung banyak organisasi amal.
Hal-hal aneh dan unik yang tidak banyak orang tahu tentang Oprah Winfrey. Nama aslinya seharusnya Orpah, bukan Oprah. Saat lahir, orang tuanya sebenarnya memberi nama Orpah, diambil dari Alkitab. Namun, karena banyak orang kesulitan mengucapkannya, akhirnya namanya berubah menjadi Oprah. Ia dilarang menggunakan nama Oprah oleh perusahaannya sendiri. Saat mendirikan Harpo Productions, Oprah menyadari bahwa namanya bisa menjadi merek dagang yang berharga. Namun, karena sudah digunakan di banyak produk lain, ia tidak bisa secara eksklusif memiliki hak cipta atas namanya sendiri. Ia pernah mengalami ketakutan ekstrem terhadap permen karet. Oprah memiliki fobia permen karet sejak kecil. Ia bercerita bahwa neneknya sering menyimpan permen karet bekas di berbagai tempat di rumah yang membuatnya jijik. Hingga kini, ia melarang siapapun mengunyah permen karet di sekitarnya. Ia pernah ditolak berkali-kali dalam karirnya. Saat pertama kali bekerja di industri TV, seorang produser pernah mengatakan bahwa ia tidak cocok untuk televisi karena terlalu emosional dan tidak memiliki tampilan standar seorang pembawa acara. Ia memiliki wewangian khusus yang tidak dijual umum. Oprah menyukai parfum, tetapi ia tidak menggunakan merek yang umum dijual di pasaran. Sebaliknya, ia memiliki parfum khusus yang dibuat hanya untuknya oleh seorang ahli parfum terkenal. Ia pernah memenangkan kontes kecantikan. Pada usia 17 tahun, Oprah memenangkan gelar Miss Black Tennessee yang membantunya mendapatkan perhatian. Di dunia penyiaran, ia memiliki koleksi buku yang sangat banyak. Sebagai pecinta buku, Oprah memiliki perpustakaan pribadi yang sangat besar dan menginspirasi jutaan orang melalui Oprah's Book Club yang telah mengangkat banyak penulis ke tingkat kesuksesan lebih tinggi. Ia tidak pernah menikah, meskipun punya pasangan lama. Oprah telah menjalin hubungan dengan Stedman Graham sejak tahun 1986, tetapi mereka tidak pernah menikah. Ia mengaku lebih nyaman dengan hubungan tanpa pernikahan. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah, Oprah Winfrey adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa bangkit dari kesulitan dan trauma masa kecil untuk mencapai kesuksesan luar biasa dengan kerja keras, keberanian, dan tekad yang kuat. Ia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Apakah Anda terinspirasi dengan kisah dari Oprah Winfrey? Jangan lupa tulis komen Anda di bawah.